Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bisa merenungkan keadaan batin, kekosongan hati anggota gereja. Saya belakangan ini mendengar ungkapan-ungkapan, saya bersyukur karena itu ungkapan yang jujur. Saya aktif, saya sibuk, saya banyak pelayanan, tetapi hati saya kosong. Saya renungkan, ada berapa banyak yang seperti ini? Saya renungkan, sekarang ini siapa yang peduli terhadap kekosongan hati para umat, para pengurus, para aktivis, para petugas? Ada begitu banyak yang sebenarnya hatinya kosong. Saya berusaha untuk mencermati secermat-cermatnya aktivitas dalam rangka Pekan Suci. Kegiatannya itu jenis apa? Ternyata yang dominan kegiatannya itu jenisnya adalah latihan. Berlatih untuk menjadi petugas. Ada latihan misinar, ada latihan lektor, ada latihan degum, ada latihan kur. Semuanya berlatih untuk menjadi petugas. Apakah ada kegiatan yang memang dimaksudkan supaya hatinya itu tidak kosong? Kita bersyukur bahwa di stasi ini beberapa hari lalu diadakan pengajaran. Itu yang memang dimaksudkan supaya hatinya tidak kosong, supaya kita dituntun oleh penghayatan yang dilandasi oleh pengajaran. Kalau kitab suci berkata, iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman. Iman itu tumbuh dari pengajaran. Jadi tidak bisa kalau iman itu tidak didukung oleh pengetahuan. Yang saya renungkan adalah seberapa banyak kita memperhatikan ini. Yang namanya pembinaan itu harus terus-menerus, tidak hanya ketika mau dibaptis. Dan bisa jadi juga bahwa kekosongan hati itu juga disebabkan karena kurang menikmati pengajaran. Tetapi memang juga tidak mudah orang punya sikap rendah hati menjalani pengajaran. Kalau saya perhatikan jumlah yang hadir, yang kita syukuri memang ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Sekarang ini dihadapkan pada sebuah tantangan, dan tantangannya ini nggak kecil, besar tantangannya. Bagaimana supaya yang punya minat terhadap pengajaran itu semakin besar? Ini harus kerja bakti. Mudah-mudahan kalau nanti ada pengajaran lagi, kita bisa bekerja bakti supaya banyak orang yang memang sungguh-sungguh punya minat terhadap pengajaran. Karena kalau orang tidak mendapatkan pengajaran yang cukup, ngeri. Kita bisa mencermati dalam Injil, Yesus itu korban dari orang-orang yang tidak mau menerima pengajaran Yesus, yang nggak mau percaya pada pengajaran Yesus. Tadi di dalam Injil Yesus berkata, "Aku pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu." Yang dimaksud dalam dosamu adalah kamu akan mati dalam keadaan tidak percaya, berdosa karena tidak percaya pada Yesus. Percaya itu seperti apa?
Percaya itu mungkin kita punya pemahaman sendiri, tapi bukan itu. Percaya yang dimaksud oleh Yesus itu seperti apa? Percaya berarti berani mengandalkan Yesus. Untuk berani mengandalkan Yesus, orang kan harus mengerti. Harus mengerti tentang Yesus. Dan untuk bisa mengerti itu, orang memang harus diberi pengajaran, tapi juga orang harus ikut pengajaran. Kita bisa merenungkan ini. Mengapa untuk menjadi orang Katolik harus belajar dulu? Mengapa untuk komuni pertama harus belajar dulu? Kenapa untuk menerima krisma harus belajar dulu? Ya memang karena semuanya harus belajar. Tetapi belajar itu terus menerus. Belajar itu enggak berhenti ketika sudah dibaptis. Belajar itu harus terus menerus. Mengapa Yesus menggunakan hidupnya, masa kerjanya banyaknya untuk pengajaran? Karena pengajaran penting. Karena percaya itu bagusnya memang juga harus didukung lebih dahulu oleh pengajaran yang memadai. Saudara sekalian yang terkasih, saya senang dengan sambutan Ketua Stasi Pak Andang ketika ada pengajaran di sini. Yang saya tangkap Pak Ketua Stasi itu mengatakan umat ini juga perlu diberi pengajaran, diberi pembinaan untuk memasuki pekan suci supaya betul-betul bisa menghayati sesuai dengan yang diharapkan atau diajarkan oleh gereja. Saya renungkan kalimat ini. Bagus. Karena apa? Karena sekarang ini ada begitu banyak kegiatan tapi tidak disertai oleh penghayatan yang tepat. Mengapa tidak didukung oleh penghayatan yang tepat? Karena tidak paham. Mengapa tidak paham? Karena tidak belajar. Atau ada kegiatan belajar tapi nggak masuk. Saudara sekalian terkasih, kita mau menjadi orang yang percaya kepada Yesus supaya tidak mati dalam dosa karena tidak percaya, tapi kita harus sadar percaya kepada Yesus itu harus percaya seperti yang dimaksud oleh Yesus dan bukan seperti yang dimaksud oleh kita. Mudah-mudahan pekan suci yang mau kita masuki juga membuat kita semakin terbuka. Pekan suci juga menjadi kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang sikap-sikap yang dihidupi oleh Yesus. Semoga dengan itu kita juga semakin dimampukan untuk percaya, untuk seperti Kristus, punya sikap-sikap yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.